Baik, berikutnya kita menginjak sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Kami coba share ya. Ya, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kita untuk selalu ditemani dan dibimbing oleh Allah sehingga perbuatan kita sesuai kuasa dan kemauan Allah? Dari Bapak Sudi dari Depok. Silakan Ustaz. Ya, bagaimana kita untuk senantiasa ditemani dan dibimbing Allah gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama hati kita harus tulus ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengharapkan ridha Allah. Ini kunci ya. Apapun yang kita harus lakukan yang baik, kita niatkan itu untuk mencapai ridha Allah. Dan upayakan hati kita itu selalu ingat Allah, bergantung ke Allah. Nggak usah bergantung kepada apapun. Ya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu yang kita pandang di situ, yang menjadi tujuan kita adalah Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkau yang kutuju, ridhomulah yang kucari, yang kutuntut. Nah, karena seluruh perbuatan kita ini, hati kita ini Bapak Ibu, ini sangat bergantung kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Itu kunci rohani itu di situ. Sesungguhnya perbuatan kita ini sangat bergantung kepada kolbu kita, niat hati kita. Kalau niat kita baik, kita akan dibimbing Allah. Kalau kita jatuh, niat kita kan baik tadi untuk mendapat ridha Allah. Jatuh kita. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa manusia, terpleset kita masuk jurang, masuk paret, maka dirangkul Allah tangan kita. Yuk naik lagi. Nah, kira-kira begitu ya, kalau bahasanya bahasa manusia. Supaya mudah kita memahaminya. Jadi kita diangkat Allah dari paret itu, dirangkulnya, dipeluknya, dibawanya lagi. Yuk jalan lagi begitu. Nah, jadi kenapa? Karena niat kita tadi dia, bukan yang lain gitu. Itu ialah salah satu nasihat salah satu mursyid saya yang sangat berkesan pada diri saya. Pak Faisal, kita belajar ilmu rohani ini adalah niatnya untuk Allah, mengenal Allah, ridha Allah. Maka karena niat kita ini kita jaga terus-menerus hanya Allah Allah saja, maka seandainya pun nanti kita tergelincir, nanti Allah akan tarik kita dari ketergelinciran itu. Gitu. Nanti Allah yang membimbing kita. Kenapa? Karena memang kita maukan Allah. Kita tidak ada keinginan kita selain Allah. Kita nggak pingin berkawan sama jin. Kita nggak selera dengan keburukan. Kita nggak mau yang lain-lain. Yang kita mau apa? Bagaimana kalbu kita benar-benar mencintai Allah. Bagaimana hati kita ini tertuju hanya kepada Allah. Bagaimana yang kita buat kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil. Tapi benar-benar ikhlas. Yang kita inginkan hanya ridha Allah. Maka nanti Allah menuntun kita. Bapak Ibu ya. Maka dengan begitu, maka dia akan menuntun kita terus-menerus. Kita akan selalu ditemani, dibimbing oleh Allah. Ya. Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih Allah. Khalil. Kenapa diangkat jadi Khalil? Kalau saya membahasakannya dengan bahasa hadits kursi. Ana inda abdi zanni bi. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau hambaku menganggap aku seperti kekasihnya, maka aku anggap dia seperti kekasihku. Maka coba tanya dalam kalbu kita Bapak Ibu ya. Memang ini agak tinggi sedikit. Coba tanya ke hati kalbu kita. Apakah hati kita ini punya rasa rindu ke Allah? Rasa rindu ingin bertemu, berjumpa Allah. Kalau hati kita punya rasa rindu, keinginan untuk bertemu, berjumpa Allah, wa ma yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, roja, berkeinginan, berharap kolbunya untuk liqa, bertemu kepada Allah, ya. Liqa Allah, bertemu Allah, berjumpa Allah. Falyamal amalan solih. Hendaklah dia berbuat baik, apa saja yang baik, yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sesekali dalam kebaikan itu, dia menginginkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rumusnya yang dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi. Maka kita kalau mau terus bimbing Allah,
tidak ada lain. Innamal a'malu binniyat. Hati kita harus berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Pak yang paling ringkas dan paling jitu supaya kita senantiasa ditemani Allah. Ana inda abdi dzannibi, saya sesuai dengan sangka hambaku, maka jadikanlah Allah itu tempat dialog kita, tempat bertanya. Ya Allah, aku pingin ini, boleh nggak aku begini? Ya, lihat syariatnya, harus punya ilmu syariat kita. Kita lihat dalam syariat, oh nggak boleh kita menginginkan itu keburukan. Ya Allah, ampuni dosaku, aku menginginkan keburukan tadi. Nah, begitu kalbu kita yang berbicara gitu, seolah-olah berbicara kepada Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu aja jawabannya, Pak. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan kedua dari Pak Dodi. Ketika bergelimang maksiat semua Allah mudahkan apapun. Namun ketika hijrah semua berubah drastis, materi bahkan keluarga meninggalkannya. Apa makna di balik ini, Ustaz? Ya, Bapak Dodi, ini sebenarnya banyak kemungkinan, tetapi bagaimanapun dan apapun kejadiannya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin maksiat yang kita lakukan dulu terlalu banyak. Bagaimana cara Allah membersihkan kita? Ya dengan cara melepaskan kita dari semua itu. Memang harus kita jalani, Bapak Ibu. Saya ingin katakan begini, Bapak Ibu ya. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, Asyaddul bala al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya, balanya, ujiannya adalah anbiya. Ya. Kemudian yang mendekat-dekati, yang meniru mereka seperti mereka. Gitu. Yang mendekat-dekati atau meniru mereka. Ya. Setelah Nabi, para rasul, baru masuk wali-wali, ulama-ulama khos, dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau di tingkat Nabi dan Wali, orang-orang dekat sama Allah, ini salah satu ilmu hikmah namanya, yang berdasarkan Al-Quran hadis. Ketika mereka berbuat salah di dunia, ya, seperti bahasa Nabi dalam hadis lain, al-mu'min marhumatun, orang beriman itu disayangi Allah. Laisa lahum azabun fil akhirah. Sebenarnya Allah tak mau mengajab orang beriman di akhirat. Nah, hadis ini digunakan Said Ramadan Al-Buti nanti untuk menyanggah orang-orang yang mengatakan orang beriman ini terpecah 73 golongan, satu golongan yang masuk neraka, satu golongan yang masuk surga. Nah, lalu dia kutip hadis ini. Sebenarnya orang beriman ini tidak diinginkan Allah masuk neraka. Marhumatun laisa lahum azabun bil akhirah. Orang beriman ini yang benar beriman, mereka tidak diinginkan Allah diazab di akhirat. Inna azabu hafid dunia. Seluruh azab mereka itu dipenuhi di dunia semua. Ya. Semuanya di dunia dipenuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Az-zulazil, gempa bumi, wal balaya, anak meninggal, anak tabrakan. Semua dosa-dosa kita dipenuhi, semua balasannya di dunia. Nah, di level orang yang ruhaninya tinggi, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat akrab, nabi, rasul, para wali, kalau mereka buat salah itu langsung ditegur di dunia. Contoh, Nabi Nuh jengkel sekali dia lihat umatnya. Ya, begitu jengkel sekali dia lihat umatnya, dia tinggalkan dakwah, dia berlayar ke lautan, langsung ditelan ikan hiu. Langsung diajab Allah taala. Ini level orang yang tinggi kekuatan imannya. Nah, Nabi Musa muncul dalam hatinya, ya Allah, siapa lagi yang ada nggak orang yang, kata Allah, ada nggak orang yang lebih berilmu dari engkau Musa? Ditanya umatnya. Lalu Musa mengatakan, sombong, agak sombong Nabi Musa. Nggak ada lagi, aku yang lebih berilmu, kata Nabi Musa. Langsung ditegur Allah, hei Musa, coba kau jumpai Nabi Khidir, seorang pemuda begini, ya, yang dia punya ilmu yang kau tak tahu. Dia lebih tinggi ilmunya dari dirimu. Langsung ditegur. Semua Nabi Rasul ditegur semua. Langsung kes. Nabi Ibrahim, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan ulama banyak juga mengatakan, ketika dia belum punya anak, dia ngomong, ya Allah, kalau aku punya anak, kalaupun nanti engkau minta, ku korbankan, ku potong lehernya, ku korbankan untukmu demi cintaku kepadamu. Sebelum punya anak, begitu anaknya lahir Ismail, ganteng, gagah, tampan, diminta Allah langsung janjinya. Dulu kok ngomong gini kan? Diminta Allah dikorbankan Ismail. Jadi semakin tinggi spiritual kita, semakin cash.
Ajab kenyataan itu, guys. Maka di tingkat wali-wali Allah itu kalau mereka berdoa pun langsung kejadian gitu. Karena memang mereka begitu, kedekatan mereka kepada Allah. Termasuk orang-orang yang mencela mereka, memerangi mereka. Maka disebut Allah kan, man harabani waliyi faqad harabani. Barang siapa memerangi wali-waliku, para kekasihku, mereka adalah memerangi diriku. Karena para wali itu orang khas, para wali dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in sampai hari ini, karena mereka sangat dekat kepada Allah. Kalau mereka kita sakiti, langsung ada ajabnya ke diri kita. Nah, ini makanya hati-hati. Kenapa? Karena begitu, mereka pun begitu diperlakukan Allah gitu. Begitu sakit hati mereka kepada diri kita, langsung kes ajab itu, teguran kepada diri kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menyinggung, menyakiti diri mereka. Karena mereka pun begitu sama Allah. Kalau mereka salah langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka semakin kuat iman kita, itu balasan-balasan keburukan itu full di dunia, tidak ada di akhirat lagi. Semakin bagus iman kita. Tapi kalau buruk iman kita, dimudahkan kita, Pak. Itulah disebut istidraj. Mudah semuanya. Buat jahat mudah, cari uang haram mudah, gampang-gampang. Tapi nanti sebelum mati kita akan diajab, dihabisi. Dibuat stroke, dibuat anak kita nanti gila, dibuat anak kita narkoba, macam-macam. Di umur tua kita banyak sekali. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita itu. Dikumpulkan Allah. Kalau kita bersabar, hapus dosa kita. Kalau kita mencela Allah, maka kita menjadi orang yang tercela. Nah, maka semua kita ini sebenarnya diberikan balasan cepat atau lambat, itu tergantung keimanan ketakwaan kita. Semakin dekat ketakwaan kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah, ya, semakin dekat maka semakin cepat balasan keburukan. Ya, jadi azab kita semuanya dipulkan di dunia gitu. Jadi kalau Bapak memasuki pintu taat, lalu Bapak merasa dimusuhin orang, dijauhi keluarga. Nah, kalau menurut saya begini, Pak, ya, ini yang saya pahami secara fikihnya, Bapak meninggalkan pintu kejahatan itu bertahap, ya. Jangan Bapak terlalu drastis sehingga semua orang meninggalkan Bapak, lalu Bapak nggak kuat menahan cobaan itu gitu. Maka di dalam syariat seperti Yusuf Qaradawi misalnya, ini saya kasihkan contoh. Kita kerja di satu perusahaan, perusahaan itu kita lihat jahat, agak nakal, tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak kerja di perusahaan itu, kita nggak makan, anak istri kita mau makan, mau sekolah. Nah, jadi niatkan saja kita mau keluar dari perusahaan itu, cari kerjaan lain. Begitu dapat kerjaan lain, baru kita tinggal perusahaan itu gitu. Karena kita nggak kuat di situ. Karena kita setiap hari melihat orang maksiat di perusahaan itu gitu. Nah, dapat pekerjaan lain baru kita tinggal. Tapi kalau Bapak terlalu jos, tinggalkan aja langsung, hijrah langsung, tinggalkan semua. Takutnya Bapak nggak kuat, Bapak stres. Maka di dalam kebaikan dan keburukan ini kita harus sebenarnya tadrijan. Ya, Allah dan Rasulnya suka mengajari kita tadrijan. Tadrijan itu bertahap. Ya. Apalagi kita belajar spiritual Islam, nggak bisa lompat jauh, pelan-pelan, stres kita nanti, malah kita nanti nggak mau belajar jadinya kan. Nah, maka ilmu itu pun bertingkat-tingkat, kesabaran itu bertingkat-tingkat, amalan itu. Maka kita lihat bagaimana khamar itu diharamkan Allah bertahap. Kenapa? Karena ketergantungan sahabat kepada khamar itu sangat kuat. Maka turun ayat dibilang yas'alunaka 'anil khamri. Susah Pak ninggalkan khamar itu kalau orang udah candu kan. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, katakanlah di khamar itu ada kebaikan keburukan, tapi keburukannya lebih besar. Nah, kemudian nggak berapa lama lagi turun lagi ayat. Ya, kenapa? Karena waktu sholat ada orang mabuk, lupa sama Allah. Maka turun ayat Quran. Jangan kamu la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat walau waktu dalam keadaan mabuk. Ini tahap tadrijan namanya dalam syariat. Jangan kamu sholat waktu mabuk. Karena waktu mabuk kita sholat, kita nggak ingat apa-apa kan. Maka seorang sahabat ada yang dia baca ayat itu berulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun. Enggak selesai dibacanya, berulang-ulang karena lagi mabuk. Nah, maka dilarang Allah. Jadi akhirnya sahabat berpikir, kalau mau sholat nggak boleh minum khamar. Berarti kalau sudah selesai sholat boleh dong. Nah, gitu. Baru nanti turun ayat yang memerintahkan, ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan.
sesungguhnya khamar itu adalah rijis, najis, perbuatan setan. Jadi ada tadrijan dalam syariat ini. Gitu. Maka kalau menurut hemat saya, Bapak pun begitu, meninggalkan kemaksiatan itu, hijrah itu bertahap, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullah nafsan illa usaha. Jangan kita membebani, masuk ke dalam suatu kondisi yang kita sendiri tidak bisa memikul beban itu. Malah Imam Ghazali menyebut, kalau kita menceburkan diri dalam kondisi yang kita tidak mampu memikulnya, itu sama dengan kita menghina diri sendiri. Coba Bapak paham itu. Ya. Kalau kita masuk ke dalam kondisi yang kita sendiri tidak bisa memikul beban itu pertanda kita menghina diri sendiri. Wong kita nggak mampu, kita paksakan. Kita nggak mampu mengangkat beras, ya 160 kilo, kita paksakan. Itu kan kita menghina diri kita sendiri depan orang ramai. Udah tahunya kita nggak sanggup. Akhirnya kita jadi bahan tertawaan gitu. Nah, gitu. Tapi kalau kita tahu kemampuan kita cuma bisa mengangkat beras 30 kilo atau dua karung 60 kilo, segitu mampu kita, segitu aja gitu. Nah, jadi kita nggak jadi bahan tertawaan. Ya. Jangan kita memasukkan diri kita kepada yang kita tidak mampu. Jadi bertahap Pak ya. Sebaiknya begitu kalau Bapak merasa sangat keberatan. Tapi kalau misalnya meninggalkan yang benar-benar haram, kalau tadi masih subhat bercampur dia kan, karena kita kerja itu kadang-kadang kan kerjaan kita bagus halal, cuman kawan kita pemaksiat semua. Misalnya sebagian penarkoba, sebagian suka main perempuan, nggak ada kawan kita. Kalau kita kerja tetap di situ, kita sendiri yang gitu, mereka nggak mau sholat, nah, kita bakal hancur kan, nggak kuat kita di situ gitu. Nah, tapi kan kerja kita halal, cuman kawan-kawan kita yang di pekerjaan seperti itu gitu. Nah, maka kita bisa keluar dari pekerjaan itu apabila sudah kita temukan pekerjaan yang lebih baik begitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab pemahamannya, Pak. Ya, Masya Allah. Allah itu betul-betul sayang ke kita ya Ustaz ya. Ujian ini sebagai kasih sayang Allah. Iya. Ini banyak pertanyaan Ustaz. Ada 7 pertanyaan. Ini kita pertanyaan ketiga ya. Seorang yang diuji sakit terus-menerus tidak sembuh-sembuh. Bagaimana kita memahaminya? Ini karunia dari Allah, Bapak Rudianto. Iya. Kalau ini dilaporkan ke Nabi Muhammad, langsung Nabi bertanya kan, pernah seorang sahabat dia buta. Ya Rasul, doakan aku supaya sembuh ya Rasul. Nabi lihat, kalau kamu ini sabar dengan butamu, Allah balas dengan sorga. Ya, kalau aku doakan kamu sembuh, ya nggak ada jaminan sorga kan gitu. Cuman Nabi mengatakan bisa aja aku doakan sembuh. Cuman kalau kamu sabar, kamu diberikan sorga, kata Allah, dijanjikan sorga. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasul, kayaknya aku memilih sembuh aja lah, doakanlah katanya. Nggak kuat dia dengan butanya. Ya. Lalu Rasul mendoakannya, lalu kemudian orang itu sembuh dari kebutaannya. Itu riwayat sahih yang terjadi zaman Rasul. Seorang sahabat minta disembuhkan dari butanya kan. Nah, kalau kita sakit terus-menerus nggak sembuh-sembuh, Nabi Ayub mengalami hal sama. Ya. Jangankan Nabi Ayub, di masa sahabat ada namanya Wais Al-Qarn. Dia sakit sopa itu lama. Dia orang soleh, malah dia nggak mau sembuh. Terakhir, karena dia merasa harus berbakti kepada orang tuanya, ya dia berdoa mohon disembuhkan, tapi disisakan bekasnya. Putih di tapak tangannya supaya dia masih ingat bahwa Allah menyembuhkannya. Langsung Allah sembuhkan gitu. Jadi ketika Allah berikan kita sakit, sabar aja, sabar. Tidak, sabar itu nggak ada batasnya Bapak Ibu ya. Karena balasan sabar itu memang nggak ada batasnya. Sabar saja. Ya, kalau kita nggak kuat lagi menahan sakit itu, bilang kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah aku jika masih panjang umurku. Sekiranya hidup di dunia ini lebih baik bagi diriku, panjangkan umurku, sembuhkan aku. Sekiranya dunia ini menjadi tidak baik bagi diriku, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pahamnya Allah itu. Kita nggak boleh minta mati, tapi kita boleh memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, memberikan pilihan kepada Allah. Kalau memang kita masih kuat bersabar, baik hidup di dunia ini, dapat balasan surga dari sakit kita, istiqomah kita dihidupkan, dipanjangkan, disehatkan, dipanjangkan umur. Tapi kalau kita tidak kuat lagi daripada hancur iman kita, maka sebelum kehancuran iman kita terjadi, lebih baik kita
kembali kepada Allah. Tapi tidak boleh minta mati. Wasta'im billah, tetap memohon pertolongan kepada Allah, kata Nabi. Dan tetap tidak boleh kita minta kematian. Tapi kita bisa mengatakan dengan bahasa halus kepada Allah, memberikan jawaban dari doa kita. Ya Allah, jika sekiranya dunia ini tidak baik lagi bagi diriku, artinya aku tak tanggup lagi menahannya ini daripada aku kufur kafir, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Gitu aja katakan. Allah paham itu. Paham yang apa yang ada. Wallahu ya'lamu bizatis sudur. Tadi kan sudah disebut. Allah itu paham mengetahui apa zat rahasia-rahasia yang ada dalam kolbu kita. Dia paham. Dia paling mengerti apa kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus selalu bergantung kepada Allah. Dan yang kita minta seharusnya yang kita minta itu yang kita butuhkan saja gitu. Jangan minta yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan kita minta, kita khawatir keinginan kita itu tidak diridhoi Allah dan berdasarkan hawa nafsu. Tapi yang kita minta kepada Allah yang kita butuhkan. Nah, segala yang kita butuhkan itu biasanya semuanya dikasih Allah sama kita. Nggak ada yang nggak dikasih Allah. Tapi yang kita butuhkan ya, sebagai hamba, semuanya dikasih Allah. Minta yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau kita minta yang kita inginkan, belum tentu. Harus banyak persyaratan-persyaratan lain. Kalau keinginan kita baik, bagus. Tapi kita harus berusaha, bekerja keras. Di samping berdoa. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan kita, apalagi kebutuhan mendesak, itu selalu dikabulkan Allah Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim di dalam satu kitabnya, apa dia katakan? Salah satu rahasia terkabulnya doa yang banyak tidak diketahui orang dan dilupakan orang adalah amma yujibul muttarru idza da'an wa yakshifal. Apakah kamu amma yujibul muttarru? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu selalu menjawab doa-doa orang yang terdesak? Idza da'an, ketika dia bermohon, ketika kondisi genting terdesak, dia bermohon, itu termasuk waktu yang paling mustajab doa. Ya, selalu case. Kalau kita orang beriman, tidak mesti tingkat wali. Orang beriman saja langsung dikasih Allah Ta'ala. Kenapa? Itulah kasih sayang Allah kepada diri kita. Nabi membahasakan dalam hadis lain, Allah itu Bapak Ibu jauh lebih sayang kepada diri kita daripada orang tua kita, ayah mak kita. Allah itu jauh lebih menyayangi kita daripada mak ayah kita. Mak ayah kita saja apapun dikasihnya kepada kita asalkan kita senang. Ya. Asalkan kita baik, apalagi Allah Ta'ala pasti dikasihnya. Maka yakinlah, jangan pernah hilang keyakinan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita butuhkan, karena kita hamba Allah beriman kepadanya. Maka syarat dikabulkan doa itu adalah Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman yang benar imannya akan dijawab. Ya, Allah sudah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Minta, pasti ku kabulkan, pasti ku jawab. Enggak ada. Enggak pernah kosong mintamu dari jawabanku. Enggak pernah kosong. Kata Nabi dalam hadis sahih lain, malu Allah itu meminta kita, tapi kita pulang dengan tangan kosong. Enggak ada yang kita dapatkan apa-apa. Malu Allah Ta'ala. Dia pasti kasih kita. Ya, dia pasti kasih. Itu janji Allah. Ya. Maka tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap istiqomah. Kalau kita sudah tidak kuat lagi, sudah sangat terdesak, mohon kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Ya Allah, jika hidup di dunia ini tidak lebih baik bagi diriku dan lebih baik berjumpa kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu saja. Nah, tapi jika engkau masih memberikan aku kesempatan untuk beramal lebih banyak, jika engkau melihat dunia ini masih lebih baik bagiku untuk beramal, maka sembuhkanlah aku, bantu aku untuk mentaatimu, sembuhkan diriku. Ya. Iza maritu bahwa yashfin. Baca ayat, ingat ayat yang dibaca. Doa Nabi Ibrahim tadi kan. Wa iza maritu bahwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Baca sebanyak-banyak. Yakinkan ke dalam diri kita, rasakan. Ya, bila perlu rasakan ke dalam diri kita, ya Allah, jika aku sakit, Kau yang menyembuhkannya. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, hambamu kekasihmu, aku hambamu yang lemah juga ciptaanmu ya Allah. Berikan, kabulkan doaku. Maka insya Allah nanti pelan-pelan kalau masih panjang umur kita, nanti Allah pertemukan kita dengan orang yang akan menyembuhkan diri kita secara syariat. Apakah dengan dokter yang ahli yang cocok, atau dengan ulama yang
dia punya kemampuan untuk mengobati yang jahil dan seterusnya. Gitu. Nanti Allah pertemukan kita dengan orang yang bisa menyembuhkannya secara syariat. Insya Allah. Begitu caranya ya.